Tabe sararaku berimba kareba kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menggerebek arena sabung ayam di Kota Palu. Ratusan atlet Pekan Olahraga Nasional Sulawesi Tengah menjalani pemusatan latihan daerah di Palu. Puluhan peserta ikut berlaga di lomba karapan sapi yang berlangsung di Kabupaten Sigi. Aparat kepolisian Resort Kota Palu menggerebek 2 lokasi sabung ayam di Kota Palu Sabtu. Namun, petugas tidak menemukan pelaku dan ayam sabung karena diduga informasi rencana penggerebekan telah bocor. Kedua lokasi sabung ayam yang telah digerebek tersebut masing-masing di Kelurahan Kayu Maluengapa, Kecamatan Palu Utara dan Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan. Namun, saat petugas sebanyak 20 orang tiba di lokasi, sudah dalam keadaan sepi. Kepala Bagian Operasional Polres Kota Palu, Komisaris Polisi Romi Gafur mengatakan, penggerebekan tersebut bermula dari laporan warga soal adanya aktivitas sabung ayam di 2 lokasi berbeda, yakni di Kelurahan Kayu Maluengapa dan Jalan Miangas, Kelurahan Lolu Selatan. Namun, saat petugas tiba di lokasi, para pelaku sudah berhasil kabur. Benar telah melakukan penangkapan untuk kegiatan judi sabung ayam di 3 titik. Yang pertama di Kelurahan Kayu Maluengapa, yang kedua di Kelurahan Lolu Selatan, di Jalan Miangas, dan hari ini di Kecamatan Mantiklore di daerah Bumi Proviga. Dari penggerebekan itu Pak, ada tersangka yang diamankan atau barang bukti? Ya, dari 3 titik ini untuk yang diamankan masih nihil karena pada saat kami masuk mereka sudah berhamburan pada lari semua, dan kita bisa mengamankan ada ring untuk tempat aduan ayam, karpet untuk landasan aduan ayam, dan kurungan ayam. Sejumlah barang bukti yang berhasil disita petugas kini diamankan di Mapolres Kota Palu. Meski gagal menangkap pelaku, namun aparat Polresta Palu berjanji akan terus mengawasi aktivitas yang meresahkan warga tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Untuk menekan laju inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, pemerintah daerah terus melakukan gerakan pangan murah. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi terlebih menjelang Idul Adha. Seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Donggala yang kembali menggelar operasi pangan murah di lapangan sepak bola Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa. Kegiatan ini merupakan ke-6 kalinya dan dilakukan di berbagai tempat. Kegiatan ini pun selalu diserbu warga, terutama kaum ibu-ibu. Sejumlah kebutuhan pokok yang dijual dengan harga lebih murah antara lain beras, telur ayam, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih, tepung terigu, serta cabai rawit. Rata-rata harga jual barang tersebut lebih murah hingga 20% dibandingkan harga di pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala, Muhammad Fahri mengatakan, gerakan pangan murah atau GPM ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, terutama keluarga prasejahtera. Yang ke-6 di
Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa. Dan dapat kami sampaikan bahwa kegiatan ini mampu menekan angka inflasi yang ada di Kabupaten Donggala. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat Kabupaten Donggala dapat terpenuhi kebutuhan pangannya dengan baik dan tidak terbebani dengan kenaikan harga bahan makanan sejak beberapa bulan terakhir. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga komoditas pangan kerap mengalami lonjakan. Namun, pada momen Hari Raya Idul Adha tahun ini, dipastikan ketersediaan pangan aman terkendali. Begitu pula dengan stabilisasi harga. Ya, menjelang Idul Adha, alhamdulillah untuk kesediaan pangan, stok pangan di Kota Palu, insya Allah dalam keadaan aman dan cukup ya. Untuk stok beras saja kita di tingkat Bulog itu ada sekitar 24.000 ton. Ya, kemudian soal harga-harga ya, masih dalam keadaan stabil di beberapa pasar, terutama pasar baik itu pasar harian maupun pasar mingguan yang ada di Kota Palu. Beberapa harga komoditas di sejumlah pasar tradisional di Kota Palu pun belum mengalami lonjakan yang signifikan hingga kurang 2 pekan Idul Adha ini. Meski sudah ada beberapa jenis barang yang naik, namun masih terkendali. Seperti beras yang masih stabil, mulai harga Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogramnya. Cabai mulai harga Rp30 sampai Rp50.000-an tergantung jenis per kilogramnya. Bawang merah dan bawang putih pun masih stabil di harga Rp40 sampai Rp50.000-an per kilogram. Tidak meningkatnya harga jual dialami pada daging ayam dan daging sapi. Begitupun dengan komoditas lainnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu pun dalam waktu dekat ini akan menggelar operasi pasar. Sebanyak 2 kali pasar murah bagi masyarakat akan digelar sebagai upaya stabilisasi harga dan membantu keperluan masyarakat jelang Hari Raya. Meski demikian, kapan dan di mana operasi pasar masih dirapatkan kembali. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sebanyak 46 pengawas kelurahan dan desa atau PKD sekota Palu dilantik Sabtu sore. Puluhan petugas tersebut disiapkan mengawal tahapan pemilihan kepala daerah serentak pada November mendatang. Pelantikan puluhan PKD itu ditandai dengan pembacaan sumpah sebagai badan ad hoc terpilih. Mereka juga melafalkan butir fakta integritas dengan penuh hikmat. Sebagai anggota pengawas kelurahan desa, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan. Dari 46 PKD tersebut dibagi untuk seluruh kelurahan di wilayah Kota Palu. 8 diantaranya untuk Kecamatan Mantikulore, 5 untuk Palu Timur, 5 untuk Tawaili, 5 untuk Palu Utara, 5 Palu Selatan, 6 untuk Kecamatan Tatanga, 6 untuk Palu Barat, dan 6 lainnya untuk Ulu Jadi. Ketua Bawaslu Kota Palu, Agus Salim Wahid, menyebut dilantiknya badan ad hoc tersebut untuk melengkapi tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pengawasan di tiap-tiap kelurahan dan desa. Contoh misalnya dalam waktu dekat ini KPU secara teknis akan melakukan coklit ya dalam membentuk PPDP, petugas pemutihan data pemilih. Tentu ini kan semua diawasi oleh teman-teman, memastikan bahwa orang-orang yang di-SK-kan oleh KPU ini adalah betul-betul yang yang tertera namanya dalam SK tersebut, yaitu satu. Kemudian kedua, KPU juga nantinya bisa melaksanakan tugas dengan mekanisme tata cara dan prosedur. Contoh misalnya dalam hal pelaksanaan coklit itu semua harus berdasarkan mekanisme yang ada. Ya, contoh misalnya pemilih-pemilih yang nyatakan TMS ini apakah KPU mencoret atau bagaimana? Itu semua menjadi bagian pengawasan kami ke depan. Ya. Para panwascam tersebut juga menjalani bimbingan teknis di hari yang sama. BIMTEK itu dilakukan agar para PKD dapat memahami tugas dan wewenang dalam pengawasan tahapan di wilayah masing-masing. Keberadaan PKD juga diharap bisa melakukan pengawasan agar tahapan pemilihan kepala daerah bisa berjalan dengan aman dan lancar.
Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.